Buka hati kita untuk Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ya, ayat 3 sampai 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 5. Saya bacakan untuk kita semua. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mau membagikan ini. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku sekalian. Selama firman Tuhan mengatakan begini, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Tuhan tidak berbicara ternyata tentang yang lain, saudaraku sekalian. Tuhan tidak berbicara tentang yang lain, Tuhan hanya berbicara tentang kerajaan Allah. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, supaya kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Amin, saudaraku. Kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan, tentang aturan, tentang hukum-hukum, kerajaan. Itulah namanya kerajaan, saudaraku sekalian. Tentang kuasa. Haleluya, amin. Tuhan tidak naik langsung ke surga hanya khusus membicarakan tentang kerajaan Allah, tidak ada yang lain. Tuh, Alkitab yang mencatat demikian. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang apa? Kerajaan Allah. Pemerintahannya Tuhan harus dinyatakan di bumi. Itulah sebabnya Tuhan ajar kita berdoa demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah berbicara tentang kehendak Allah harus dinyatakan di muka bumi. Kalau kerajaan berarti siapa rajanya? Rajanya adalah Yesus Kristus, Sang Mesias. Amin, saudaraku. Ya, kita harus mempunyai pemahaman yang sama dulu. Tuhan fokus untuk menyatakan kerajaannya di muka bumi ini. Tuhan bisa saja naik ke surga pada hari yang ketiga langsung naik. Bisa saja Roh Kudus langsung diutus. Tetapi tidak. Tuhan memberikan pengajaran. Tuhan memberikan pengertian bahwa kerajaan Allah harus dinyatakan di muka bumi. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Nah, penting mengerti bahwa kita hidup, orang-orang yang telah ditebus Tuhan hidup di dalam kerajaan Allah, hidup dalam pimpinan raja, hidup dalam aturannya raja, hidup dalam hukum-hukumnya raja. Itu sebabnya kita harus menundukkan diri dalam kerajaan Allah kepada Yesus Kristus Tuhan. Kerajaan Allah itu berbicara tentang apa saja sih, Pak? Nih, kerajaan Allah. Coba kita lihat 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? Oh, sudah. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang perkataan, pintar ngomong, pintar bicara, enggak, saudaraku sekalian. Bukan. Tetapi hidup yang dipenuhi dengan kuasa. Hidup yang dipenuhi dengan kuasa. Hidup yang dipenuhi dengan kuasa.
Itulah sebabnya Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya kuasanya dinyatakan di muka bumi ini. Melalui siapa? Yang melalui kita, gerejanya, saudaraku sekalian. Rasa-rasanya Tuhan gak sabar untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini udah akhir zaman loh. Ya, saudara santai-santai di sana sedang bergemuruh. Ya, perang di mana-mana, kelaparan di mana-mana, tanda-tanda akhir zaman sudah mendekati. Penyesatan banyak terjadi. Ya, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Hidup yang dipenuhi dengan kuasa. Hidup yang dipenuhi dengan kuasa. Nanti kita bicara dari mana kuasa itu. Tetapi kerajaan Allah, dia berbicara tentang kuasa. Itu makanya kita minta kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan. Itu dinyatakan melalui hidup kita, dimanapun kita berada, di tempat kerja kita, di sekolah kita, di pelayanan kita, di rumah tangga kita. Kuasa kerajaan Allah, kuasa Tuhan harus dinyatakan. Amin, saudara. Karena kita sudah berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita dulu sudah dipindahkan Tuhan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, kepada kerajaan Allah. Itu sebabnya kuasa itu harus dinyatakan, saudaraku sekalian. Tuhan tidak sabar untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Mengusir setan demi nama, kata Tuhan. Tanda-tanda orang yang percaya. Meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Tuhan mau menyatakan kuasanya. Itulah sebabnya Tuhan berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah kepada para murid. Kerajaan Allah terdiri dari apa? Kuasa. Sama-sama katakan kuasa. 1, 2, 3. Kuasa. 1, 2, 3. Kuasa. Kuasa. Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan kita. Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa nama Yesus. Sebab dia berfirman, segala kuasa tunduk kepada nama Yesus, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Berbicara tentang kuasa, berbicara tentang apa lagi? Kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan bilang apa? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kalau saudara mencari sukacita, ya, di tengah-tengah dunia ini, itu sukacita yang sementara saja. Sukacita kamuflase saja. Saudara mencari sukacita di bioskop, di meja judi, di meja bar, di diskotik, di kafe, itu sukacita dari dunia. Tetapi kerajaan Allah berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, kenapa waktu mereka dicurahkan Roh Kudus, waktu mereka dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus, orang-orang di Yerusalem bilang kepada murid-murid Tuhan, mereka itu mabuk anggur. Saudara, ternyata saya mengerti orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan orang yang seperti patung. Bukan begitu saja, tetapi mereka berekspresi seperti orang mabuk. Memang ternyata benar. Roh Kudus itu roh sukacita, penghibur. Amin, saudaraku. Amin. Bukan mabuk oleh anggur, bukan, tapi dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Tuhan bilang di Efesus 5, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus.
Kudus. Amin, saudaraku. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kebenaran. Siapa itu kebenaran? Firman Tuhan. Allah itu sendiri. Itu sebabnya kerajaan Allah harus dinyatakan di muka bumi ini. Firman Tuhan harus diberitakan. Firman Tuhan harus dinyatakan. Kebenaran harus dinyatakan. Roh Kudus harus dinyatakan. Karena dialah roh kebenaran. Amin, saudaraku. Itulah yang Tuhan mau. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanya kita minta supaya kita hidup dalam kuasa kerajaan. Kuasa kerajaan. Kuasa kerajaan. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Kemudian damai sejahtera. Haleluya. Saudara, semua orang di muka bumi ini mencari damai dan sejahtera. Damai sejahtera. Mereka mencari damai sejahtera. Tapi damai sejahtera hanya ada pada Allah kita. Raja di atas segala raja. Karena Dia adalah Allah kita yang kudus, disebut Raja Damai. Amin, saudaraku. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera. Itu sebabnya kalau orang tidak mempunyai Kristus dalam hidupnya, hatinya tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Hatinya penuh dengan kedongkolan, dengan kebencian, dengan dendam. Orang yang tidak mempunyai damai sejahtera, dia bukan orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Coba cek hati kita. Masih ada dendam gak? Masih ada benci gak? Itu terlihat dari buah kita nanti. Damai sejahtera itu terlihat terpancar dari mulut kita, dari tingkah laku kita, ya, dari perkataan kita, dari ucapan kita, dari cerita kita. Makanya, kalau kita hidup dalam kerajaan, dalam kuasa kerajaan, pasti ada damai sejahtera. Coba, mari cek hati kita sekarang. Cek hati kita. Tuhan mau melawan kita. Ya, sakit hati kah sama suami? Sakit hati kah sama istri? Masih pahit kah sama mantan-mantannya yang dulu? Masih benci kah sama teman sepelayanan? Masih benci kah? Enggak lagi nama pendeta, enggak lagi. Di sini enggak lagi. Nanti kalau sampai di rumah baru kembali lagi. Bukan begitu, saudaraku sekalian. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera. Karena kalau raja di atas segala raja tinggal dan memerintah dalam hidup kita, kita pasti mempunyai damai sejahtera. Amin, saudaraku. Damai sejahtera di rumah kita. Amin. Istri melayani suami dengan baik. Siapkan kopinya. Kenapa? Karena ada damai sejahtera. Tidak kocok. Apanya kopinya kayak di lampak tembala. Minumlah kau situ. Bukan begitu. Amin. Ada damai sejahtera. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera bukan karena duit banyak saja. Amin. Duit kosong, duit ada, duit tidak ada, tetap damai sejahtera. Karena Raja Damai memerintah dalam hidup kita. Tapi rasanya nggak punya duit ya. Ya kan? Siapa yang nggak punya duit di sini? Ya kan? Punya semua. Nggak pernah nggak punya. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tahu kan saudara, sejahtera berkecukupan. Amin, saudaraku. Ada damai sejahtera. Haleluya. Itulah sebabnya kerajaan Allah harus ditegakkan di muka bumi ini, supaya ada damai sejahtera. Kerajaan Allah harus turun. Itulah sebabnya sekali lagi Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, tetapi Dia mempersiapkan pengajarannya. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Dia fokus berulang-ulang 40 hari. Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah.
sampai dia naik ke surga. Kerajaan Allah berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan kau kemana-mana dulu, ya. Nanti kan janji Bapak, apa yang memampukan kita untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 8, kita baca sama-sama. Ayat 8, apa katanya? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudaraku. Hanya kuasa itulah yang memampukan kita untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi, menyatakan kebenaran, menyatakan damai sejahtera, menyatakan sukacita oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan bilang, nantikan janji Bapa. Minta supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita menerima kuasa itu. Amin, saudaraku. Minta, nantikan janji Bapa, kata Tuhan, karena kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Saudara, ini penting saudaraku sekalian. Minta sama Tuhan, jangan berhenti minta. Yang sudah pernah juga mengalami baptisan Roh Kudus, firman Tuhan bilang begini loh, 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Tuh, ini salah satu contoh saudaraku sekalian. Saya dulu waktu kuliah di rumah kami di Jalan Cikampek, ya, sudah minta sama Tuhan. Saya sudah diberikan tanda-tanda dibaptis dengan Roh Kudus, bahasa yang baru yang Roh Kudus berikan untuk kita ucapkan, tetapi saya nggak pernah pakai lagi. Saya nggak pernah lagi berdoa dalam Roh Kudus. Saya nggak pernah lagi menggunakannya. Bisa hitungan tahun-tahun itu. Tetapi saya tidak mengembangkannya. Sama hati saya sedang memadamkan roh. Makanya kalau kita pernah dipercaya Tuhan, diberikan Tuhan, ditenggelamkan Tuhan dalam Roh Kudus, kita mendapat bahasa yang baru, gunakan. Karena itu untuk membangun iman kita, membangun diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita mampu melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Pak Gembala pernah mengimbau supaya kita semua yang sudah dapat bahasa gunakan supaya untuk membangun diri kita. Waktu pertemuan kemarin. Amin, saudaraku. Jangan padamkan roh. Ya, nantikan Tuhan. Nantikan janji Bapa. Karena kita ke depan ini harus berjalan dalam kuasa. Dalam kuasa. Kita ke depan ini harus berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Karena lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita adalah pembuluh-pembuluh darah yang tidak kelihatan, yang kemarin mengganggu mereka yang ada di acara penghiburan. Iya kan? Itulah buktinya. Ke depan ini kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan kuasa, dari kuasa yang maha dari tempat yang maha tinggi. Untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi, untuk menyatakan pemerintahan Tuhan di muka bumi ini, untuk menyatakan pemerintahan Tuhan di muka bumi, menyatakan kuasa Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Saya pernah begini dulu, waktu di Tumbang 8 ini. Ya, ada si Pak Kevin juga, ada orang juga datang. Ada dulu orang yang sudah dipasung, ya, si naik, siapa namanya lupa saya. Sekarang dia sudah masuk rumah sakit jiwa dia katanya di Kalimantan Timur.
Ya. Waktu kami datang ke situ, rambutnya gondrong, ya, dia masih dalam pengaruh kuasa roh jahat waktu itu. Kami duduk, bapaknya juga pernah dipotong tangan, dia jarinya kena dibacoknya, ya, ditumbang lapar itu, ya. Kemudian waktu kami datang ke rumah ini waktu zaman kampanye tahun 2009, saudaraku, ya, kampanyenya memang beda waktu itu, ya. Orang yang kerasukan setan itu, saudaraku sekalian, perhatikan baik-baik, matanya melotot, ya. Kalau melihat orang itu langsung terbelalak matanya, tajam. Saya, saudaraku sekalian, ya, kalau nggak ada Kristus, nggak ada Roh Kudus dalam saya rasanya mau lompat keluar melihat matanya, karena seram benar, seram itu matanya. Kalau ada orang yang suka melotot di sini, coba lihat kiri kanannya, suka melotot ke matanya, coba lihat kiri kanannya, jangan malu-malu, ya. Mungkin di sini saja mungkin agak sayu-sayu, ya, sayu-sayukan, agak dimanis-maniskan gitu, coba lihat. Nanti di rumah masing-masing ya, ya, melotot ke matanya. Waktu dia melotot, saudaraku, dipandangnya saya tajam. Saudara sekalian, dipandangnya mata saya pandang lagi. Jadi kami pandang-pandangan. Saudara, kalau saya langsung tundukkan kepala saya habis. Saya merasa begitu di situ. Saya pandang dia. Kami pandang-pandangan. Dia melotot tapi saya tidak melotot. Amin, saudaraku. Kalau saya melotot juga nanti dibilangnya, oh, sama kita rupanya. Dia pandang saya. Akhirnya kepalanya tertunduk, saudaraku sekalian. Lama, saudara. Akhirnya dia ikut dibaptis. Ikut dibaptis ke waktu itu. Cuma itulah, gak ada yang follow up. Ya, akhirnya dia kumat lagi, kambuh lagi. Sekarang kata Pak Kipin di Kalimantan Timur, tidak ada lagi yang memperhatikan dia. Ditinggalkan orang tuanya di sana. Tuh. Hari-hari ini kita perlu berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dipakai Tuhan untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi, untuk mendatangkan kerajaan Allah, untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Siap? Minta sama Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kita bersaksi, supaya kita bersaksi, supaya kita bersaksi dengan kuasa, dengan kuasa, dengan kuasa, dengan kuasa, dengan kuasa, dengan kuasa, dengan kuasa Roh Kudus. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Aku berdoa. Waktu hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Ketika mereka asik berdoa, Roh Kudus datang. Roh Kudus diutus Tuhan, dilimpahkan kepada para murid seperti tiupan angin yang kuat, dan lidah-lidah seperti nyala api. Seperti kira-kira begitulah. Lebih kuat lagi, seperti tiupan angin yang kuat. Karena semua orang di Yerusalem itu berkumpul datang ke situ. Ketika Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang dibaptis. Mendengar khotbah Petrus. Kalau semua kita dipenuhi dengan Roh Kudus, terjadi kegoncangan di Kalimantan Tengah.
Bukan hanya di Palangkaraya, amin. Bukan hanya di Bedeng Rambang. Nah, ya. Di Palangkaraya. Mereka akan berkata, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Orang-orang di Palangkaraya akan datang, apa yang harus kami perbuat, Bapak, Ibu? Bertobatlah. Hendaklah kau memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk keselamatan, dan engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Itu akan terjadi hari-hari ini, amin. Amin. Kita bersama-sama, kita bersama-sama. Makanya semuanya kita mintalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan padamkan roh. Apa yang Tuhan sudah pernah berikan kepada kita, gunakan hari lepas hari. Jangan lagi mau padamkan roh. Saya pernah begitu.